Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tahukah Anda, dahulu terdapat seorang musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu kejam dan keji, yang tega menganiaya para sahabat, namun akhirnya bersimpuh dan menjadi salah satu pejuang Islam? Dialah Ikrimah, seorang pria bangsawan Quraisy yang dihormati, kaya raya, dan berasal dari keturunan ningrat. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia memusuhi Rasulullah hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci Nabi, yakni Abu Jahal. Kalaulah tak terhalang oleh sikap ayahnya yang sangat keras menentang Islam, mungkin Ikrimah telah masuk Islam lebih awal. Sebagaimana putra-putra Mekah yang berpandangan luas dan maju, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mus'ab bin Umair. Untuk menyenangkan hati ayahnya, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah. Bahkan ia tega menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis sekedar untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, kini ia memusuhi kaum muslimin karena dendam atas kematian ayahnya. Dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Kala itu perang Khandak meletus. Kaum musyrikin Quraisy mengepung kota Madinah selama berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu, ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Usahanya ternyata sia-sia, bahkan merugikannya, hingga ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah kaum muslimin. Ketika Fatu Makkah atau penaklukan kota Mekah, kaum Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin masuk kota Mekah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin, namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum mati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hakim, istri Ikrimah, menemui Rasulullah untuk meminta ampunan. Rasulullah akhirnya memenuhi permohonan itu. Maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Mekah. Ummu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu, janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal." Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Maka wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, tak satu sen pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan mengorbankan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah."
dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda, demi untuk menegakkan agama Allah. Sejak saat itu Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar Ikrimah. "Ikrimah, kamu jangan bodoh. Kembali, kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin." Namun Ikrimah tidak memperdulikan peringatan tersebut. "Biarkan saja ya Khalid. Biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan perang. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak. Sekali lagi tidak." Kemudian ia berteriak, "Siapakah yang berani mati bersamaku, wahai saudaraku?" Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya, walau korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran di bumi Yarmuk, berjejer 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah. Al-Harits bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Harits meminta minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami. "Berikan dulu kepada Ikrimah," kata Al-Harits. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayyashi menengok kepadanya. "Berikan dulu kepada Ayyashi," ujarnya. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayyashi, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Harits dan Ikrimah. Namun, keduanya pun telah meninggal pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Demikianlah penggalan cerita dari salah seorang pejuang Islam yang dulunya merupakan musuh dan berakhir menjadi seorang pembela agama Islam yang gagah berani. Teman-teman semua, semoga cerita ini dapat Anda ambil hikmahnya. Amin. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini bila dirasa video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.